wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hello podcast, bersama saya Diva Alkhoir dan narasumber saya Ya, Jidjaya Kusuma dan Ahmad Fatoni. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang gambaran anime dalam kehidupan nyata. Betul. Nyata nih. Langsung aja nih ya ke pertanyaan pertama. Anime itu apa sih? Anime itu apa ya? Sulit untuk dijelaskan. Sulit dijelaskan. Mungkin Anime. Iya, Anime kalau misalkan gampangnya anime itu sebuah animasi sebuah animasi. yang berasal dari Jepang dan punya karakteristik dari manganya gitu. Manga itu komik, cuma dari Manga itu komik, bukan buah ya, manga. Bukan. Emang Beda. penyebutan orang Jepang itu sebenarnya manga. Manga. Cuma Tapi orang Indonesia menyebutnya manga. takut ada kekeliruan tadi ya. Iya, gitu. Nih ya, apa sih perbedaannya anime sama kartun? Nah, silakan Mas Ajid. Kan itu banyak ya yang ngomong katanya anime itu kartun, Ya, itu kartun. dan kebanyakan orang yang nonton anime itu nggak setuju. Oh iya, Betul. nggak Nggak setuju karena Nah, itu beda. Ya, boleh dijelaskan apa sih perbedaan Silakan, kartun Mas. sama anime? Mas Bihar yang karena dia itu lebih campur ke anime sama kartun juga dia tuh. Waduh. Oke, Ya, boleh. kita simpel aja, sesimpel Yang mungkin ya. simpelnya aja. Kalau misalkan tadi yang balik tadi anime itu animasi yang berasal dari Jepang, sedangkan kartun itu luar Jepang. Gampangnya kayak gitu. Ya. Kayak misalkan contohnya Doraemon itu masih anime karena itu emang dari Jepang. Kayak misalkan SpongeBob, terus Upin Ipin itu masuknya kartun. Oh, berarti anime itu yang berasal dari Jepang. Ya, gitu. Terus simpelnya kayak gitu. kartun itu luar dari Jepang Luar itu disebut Jepang. kartun. Kartun. Berarti emang beda ya. Beda dong, beda. Sekarang ya tim-tim anime itu emang keresahan kali ya. Betul. Kalau Karena anime itu disebut kartun. Karena di situ juga udah ditulis kayak Nickelodeon gitu kan, yang apa sih yang SpongeBob itu ada tulisan belakangnya kartun, ada WB itu. WB itu kayak yang kelinci atau apa gitu pemerannya gitu kan, tulisannya belakang juga WB kartun. Oh, jadi ada mereknya dah. Ya. Lanjut ya. Sejak kapan menyukai anime? Mungkin dari Bang Yajidul. Sejak kapan? Wah, ini bisa nostalgia dong. Ya, nostalgia zaman dulu kan, nonton. Agak panjang kayaknya. Kalau saya itu sejak kecil udah lebih suka. tepat umurnya itu kelas 2 SD. Saya lebih suka. Oh, dari 2 SD udah mulai menekuni ya. Iya. Terutama anime yang saya sukai itu One Piece. Oh, Karena One Piece itu kan sudah ada sejak saya belum ada gitu. Emang udah beribu-ribu kalau episode juga ya. Udah 1000 lebih. Oh, udah 1000 lebih. Terus Mas Bina, mungkin anime apa yang kau sukai? Kalau saya lebih enggak masih itu tadi. Kalau saya sejak kapan? Kalau saya emang lebih suka One Piece sih, lebih menekuni anime One Piece dari episode pertama sampai sekarang pun saya masih Mantap banget. kadang kalau lagi Konsisten gabut, ya. kalau saya lagi gabut saya ulang lagi, saya gabut Menonton lagi anime dari awal lagi, Betul. saking gabutnya. Kalau Mas Bian? Kita cerita lagi nih ya dari awal. Iya, nostalgia aja. Sebenarnya kalau misalkan suka itu ya balik lagi. Kalau suka itu dari pas punya warnet dulu kan, di rumah ada warnet. Oh, udah punya warnet. Habis itu ada yang nonton gitu, orang yang nyewa warnet habis itu nonton. Itu juga One Piece. Cuma kalau misalkan tahu anime, mungkin semuanya di awalnya Naruto. Ya, Tapi pasti. kita nggak tahu kalau itu anime kalau zaman dulu. Cuma kalau misalkan pribadi gitu kan sukanya itu ya dari itu. Awalnya itu suka One Piece dari kelas 3 SMP. Dari 3 SMP. Berarti Berarti lebih lama masih Ajit ya. suhu. Oh, ini suhunya. Ya. Kalau Mas Bina itu dari warnet sukanya. Kalau saya itu dulu main PS2. Oh. Ada game permainan One Piece. Nah, saya dari situ Iya. sukanya. Dilanjut aja ya. Oke, boleh. Anime apa nih yang paling disukai dan apa alasannya gitu bisa menyukai Ini. anime tersebut? Jelas dong, Jelas. jawabannya udah jelas dong. Saya lebih suka One Piece. Jelas dong. One Piece One dong. Piece. Anime. Alasannya kan ini gambaran anime dalam Kehidupan nyata. kehidupan nyata. Oke.
Kenapa gitu alasannya suka anime? Terutama saya suka One Piece ya. Karena gini, karakter Luffy dan lain-lain itu menginspirasikan saya gitu. Menginspirasi. Ya, contohnya ya Contoh. solidaritas antar teman, kawan kan. Ada yang sampai si Luffy mau menyelamatin Zoro, Ya. Robin. Nah, itu yang sulit didapatkan di dunia nyata. Untuk sekarang. Mungkin Kalau saya ya suka One Piece ya karena mungkin awalnya dikenalinnya One Piece ya kan. Jadi kayak belum tahu anime lain, jadi suka One Piece dan itu tuh masih di Ars Dressrosa pas zaman itu ya. Terus kayak yang karakternya emang gitu lucu gitu dari si Luffy-nya itu. Jadi menarik dan episodenya banyak. nah itu yang bikin menarik gitu ya. Jadi kita tuh kalau misalkan nonton anime per season itu tuh gampang kayak ya harus nunggu lagi entah kapan dilanjutinnya. Kalau ini tuh setiap minggu kita ada pembaruan satu episode. Jadi bikin penasaran terus penasaran. Dan nggak tahu kita itu selesai kapan. Itu jadi tanda-tanya besar. Ya, Tanda-tanya besar itu ya. Bukan hanya dari kita, mungkin dari penggemar One Piece lainnya Nah, jadi mungkin ada yang tahu One Piece kapan tamatnya? bahkan yang sedih ya, cerita sedih nih. Di Ukraina Ya. kan lagi ada itulah ya. Ada Lagi ada apa nih? ada orang yang nge-tweet kayak gini. Saya itu pecinta One Piece dan saya itu takut meninggal sebelum One Piece tamat. Sampai segitunya ya. Karena pecinta One Piece itu emang kemarin pas movie Stampede kan nonton ke Stampede tuh, kan nonton ke bioskop. Itu yang nonton bapak-bapak bawa anak. Bapak-bapak bawa anak. Bener-bener udah dari dulu emang kan. Udah selama itu dan yang nonton tuh bukan cuma anak-anak muda gitu. Dari kalangan kecil sampai bawah lah. Berarti anime ini dia banyak kalangan-kalangan yang Iya, nonton. pokoknya dari di segala kalangan. itu dari bocil sampai orang tua nonton di One Piece. Mantap. Lanjut ya. Boleh. Katanya nih ya, Hokage. Berarti ini tentang Naruto ya? Oke. Saya juga suka nonton Naruto. Suka Naruto juga kan? Suka. Katanya nih Hokage itu hampir sama kayak kepresidenan yang ada di Indonesia. Karena itulah kenapa kita disebutnya negara Konoha. Nah, ada yang bilang ya, Ada yang bilang negara Konoha. Nah, Ya. boleh diceritakan sedikit tentang itu? Mas. Mungkin dari persamaan karakter. Hokage pertama itu Hashirama Senju. Iya. Kebetulan beliau itu laki-laki dan presiden pertama kita juga laki-laki Pendirinya lah ya. dirinya. Jadi persamaannya itu ya memperjuangkan. Dulu kan Konoha itu nggak ada. Nah, Indonesia pun juga nggak ada. Nah, persamaannya itu ya sama-sama memperjuangkan dan membentuk sebuah negara. Betul. Kalau Soekarno itu terjadilah negara Republik Indonesia NKRI. Kalau Hashirama Senju Hashirama Senju ya. Gakure. Ya, Konoha Gakure bikin Konoha Gakure. Terus ada adiknya Tobirama Senju. Sama-sama dari klan Senju. Senju itu klan dari hutan. Ya. Tobirama pun sama memperjuangkan negara Konoha. memperjuangkan negara Konoha. Sama kayak Soeharto memperjuangkan negara Republik Indonesia yang dari 1000 berapa tuh? 1945. Pokoknya memperjuangkan yang udah diperjuangkan oleh Soekarno. Dan yang menariknya ini, Tobirama Senju itu kan ketika Hashirama Senju nih Hokage pertama menjabat, dia itu ngebantuin. Sama-sama membantu. Ya, dan Soeharto juga membantu Soekarno. Nah, itu kesamaannya juga salah satunya. Terus Konoha Gakure. Terus yang ketiga, Nah, yang ketiga itu Sarutobi. B.J. Habibie. Ya, kalau itu menurut saya sih dua-duanya sama-sama jenius. Sarutobi itu Dijuluki Hokage ketiga itu dijuluki sang profesor. Profesor sama ya kayak. Ya, karena dia mengerti semua jutsu gitu. Dan B.J. Habibie juga sama gitu. Jadi profesor dua-duanya gitu. Sama-sama jenius lah gampangnya kayak gitu. Jadi Habibie lebih ke teknologi Teknologi berarti kalau sama. Sarutobi itu lebih ke jutsu, Ya, mengembangkan jutsu.
dan tahu segala jutsu gitu. Presiden selanjutnya Keempat, Kiai keempat. Abdurrahman Wahid. Ya, Kiai Abdurrahman. Sama Namikaze Minato tuh karakter yang banyak disukai juga. Banyak disukai. Ya, soalnya karakternya lucu terus ya keren lah gitu. Berwibawa. Terus setelah siapa? Kiai Abdurrahman Wahid, Megawati. Itu Nah, sama. itu sebenarnya yang paling mencolok ya, karena dua-duanya karakter perempuan. Sama. Dan itu tuh keturunan yang sama. Tsunade kan Hokage kelima. Itu keturunan langsung dari Hashirama Senju. Sama. Megawati juga sama keturunannya dari Betul. Soekarno. Nah itu yang menarik banget sih. Lanjut itu yang SBY sama Kakek Kakashi. Itu sama-sama dari kemiliteran lah. Kemiliteran. Jadi tentang emang Pak SBY juga menekuni tentang militer. Ya. Terus yang terakhir yang sekarang ya, Ya. Pak Jokowi itu Dengan Naruto. Ya. Gimana cerita sedikit aja. Wah, Naruto. Jadi gimana ya, Naruto itu kan dari kecil itu dikucilkan. Ya. Dikucilkan, tapi dengan keinginan dia tinggi, ketuntunan dia tinggi ingin menjadi seorang Hokage, maka tercapailah. Sama seperti Pak Jokowi. Sedikit salah ngomongnya. Sama, beliau itu dari kecil, dari tukang Dari bawah terus sampai ke atas. mebel, dari tukang punya pabrik mebel sampai sekarang jadi presiden. Ya, maksudnya orang tuh nggak melihat ini bakalan bisa gitu, tapi ternyata bisa. Jadi nggak ada yang tidak mungkin kan? Ya, Gitu. tidak ada yang tidak mungkin. Terus nih yang ngomong Hokage itu apa sih Hokage? Oh ya, bentar. Yang tadi yang keempat kan kita belum sebenarnya. Minato. Oh, Minato. Yang Minato itu belum dijelasin. Yang Minato itu kenapa kesamaannya itu karena dua-duanya itu punya masa jabat yang sebentar. Oh. Tapi menyumbangkan sesuatu kepada negaranya itu benar-benar sebesar itu gitu loh. Walaupun masa jabatan itu sebentar gitu. Banyak ya. Mm-mm. Nah, itu Hokage itu apa sih Hokage? Pemimpin sebuah negara. Iya, presiden. Oh, kita itu presiden. Oh, lanjut ya. Apa sih yang dapat dari nonton anime? Apa yang kita dapat dari nonton anime? Dari nonton anime. Oke, itu mah tergantung perspektif kita aja kan. Oh iya, itu emang yang kalian dapat gitu Iya, apa? apa? Kalau saya itu ya, saya nonton anime itu yang saya dapatkan itu rasa persahabatannya yang sangat kuat. Baik persahabatan. dari One Piece, terus yang saya nonton ya Naruto, itu persahabatan antara karakter pertama dan yang lain itu sangat kuat persahabatannya. Tapi kerasa sama di dunia nyatanya Kerasa. persahabatannya. Karena persahabatan itu yang sangat penting. Iya, betul. Harus toleransi, sosialisasi. Betul. Kalau Mas nih? Aduh dia. Oke, dari anime ya. Ya pasti persahabatan yang pertama pasti. Pasti. Terus yang bisa diambil lagi tuh jerih payahnya gitu. Jadi payah. Kalau misalkan emang kan ada beberapa genre anime yang langsung bikin karakter utamanya itu OP atau overpower, kuat gitu. Cuma banyak juga anime yang bikin karakter utamanya itu lemah. Tapi disitulah prosesnya, proses gimana Naruto jadi Hokage, gimana Luffy nanti nemuin One Piece gitu. Itu tuh karakternya dibuat dari awal tuh lemah, tapi mereka berusaha dengan dukungan teman-temannya bareng-bareng dan dia bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin ini yang disebut menikmati proses. Nah, betul. Nggak cuma melihat hasil aja gitu. Cara menikmati proses itu benar-benar sangat sulit. Kerasa gitu ya di dunia nyata. Betul. Untuk terakhir nih ya, pesan kesan untuk teman-teman yang suka nonton anime. Pesan kesannya untuk yang mau nonton anime atau gimana? Silakan nonton anime One Piece. Banyak pesannya ya. Dari mana banyak pesannya, betul. Gimana? Masih Pesan dulu. kesan masih dari dulu. Saya Pesan ya, yaitu ya menurut saya ya, yang saya dapat dari nonton anime, pesannya itu apa ya, lebih ke
oh gini nih cara menikmati proses, ternyata menikmati cara bikin proses itu tidak gampang. Semua itu harus berproses Dan menghasilkan, kalau kita benar-benar berproses, maka tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Kesannya ya tolonglah jangan mengkritik anime-anime yang kalian tidak sukai. Tontonlah anime yang Anda sukai. Iya, betul. Kalau Mas Dia? Kalau saya kesan-kesan ya, kalau kesannya sih ya mungkin kesan balik lagi kayak yang tadi, kayak kita tahu persahabatan seperti apa, solidaritas itu seperti apa, kita tahu yang kayak gitulah. Soalnya kita tuh nggak bisa cuma melihat anime ini hanya sebuah animasi gitu, nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan kalian pengen lihat, sebenarnya banyak yang bisa dikulik. Ada pelajaran di situ. Iya, kayak misal AOT aja gitu kan, kita ngeliatnya cuma pintar, udahlah simple. Ternyata di sana ada politiknya, ada apanya. Sebanyak itu sebenarnya yang bisa kita dapetin dari satu anime aja loh. Ini anime season loh, bukan anime season, bukan kayak One Piece yang keluar setiap minggu gitu kan, itu harusnya lebih banyak lagi kan. Terus kalau misalkan pesannya ya nikmatinlah apa yang kamu sukain aja gitu. Nikmatin yang kalian sukai, jangan nggak usah peduli kata orang lain kayak misalkan nonton anime tuh ntar jadi apa sih, buat apa sih gitu. Kalau misalkan kalian suka dan itu nggak mengganggu orang lain, nggak silakan merusak ketenangan orang lain, ya udah gitu, nikmatin aja. Yang penting kita betul. Dan yang pasti ya jangan sampai merusak waktu kalian juga gitu. Tetap tahu lah waktunya kapan gitu. Ada untuk terakhir lagi nih, ada kata-kata nggak buat penonton yang suka nonton anime? Penonton yang suka nonton anime, iya. Mas Yajin, kata-kata dong, kuat, tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk menonton anime. Oke. Soalnya di dalam anime itu banyak. Saya merasa sendiri. Betul. Untuk pelajaran yang saya dapat dari anime. Mas, ya mungkin ada kata. Agak panjang boleh? Nggak apa-apa. Oke. Ini gue dengar dari komika Uus juga penonton One Piece garis keras banget. Sampai anaknya Uus tuh kalau nggak salah dikasih nama Eiichiro di pakai Margadi. Ada pokoknya kalau nonton One Piece pasti tahu Margadi di Lucky. Sampai namanya tuh dikasih nama pecinta yang bikin One Piece-nya. Kan yang bikinnya Eiichiro Oda kan. Nama anaknya dibikin Eiichiro di Lucky. Wah, sampai segitunya, sangat mencintai One Piece gitu. Kata-katanya tuh kayak gini. Kita tuh nonton anime, kebanyakan anime mungkin hampir seluruhnya itu menjelaskan kepada kita tentang persahabatan, tentang sosialisasi, tentang pokoknya kita tuh nggak boleh sendiri. Manusia tuh nggak bisa sendiri. Harus bersosialisasi. Nah, kenapa yang nonton anime kebanyakan malah yang nolak gitu. Padahal kan udah dijelasin di anime gitu. Kalian tuh nggak boleh gitu kayak gini. Kalian tuh harus punya temen, keluar lah gitu. Cari relasi atau apa, pokoknya cari keluar gitu. Soalnya hampir semua anime itu menjelaskan kayak gitu. Tentang persahabatan dan lain sebagainya. Itulah. Saya juga punya kutipan dari kata-kata Mas Ira. Dari karakter One Piece Mihawk. Oke, Mihawk. Salah satu guru Zoro juga, pendekar terkuat ya saat ini. Mengkritik si orang Luffy itu, karakter utama dalam One Piece itu, dia mengatakan Luffy mempunyai potensi paling mengerikan karena dia bisa mengajak orang yang menjadi musuh dia menjadi kawan dia. Nah, itu yang paling sulit. Ketika musuh menjadi kawan. Oh iya betul, musuh menjadi kawan. Itu yang sangat sulit. Potensi yang paling mengerikan. Dan satu lagi, enggak. Ini fun fact aja. Luffy itu nggak pernah ngebunuh musuhnya. Nggak pernah sama sekali karena Eiichiro Oda itu ngejelasin di dalam dunia bajak laut kekalahan itu lebih mengerikan daripada kematian gitu. Jadi kalau misalkan kamu kalah, ya udah kalah. Enggak, kalau misalkan kamu kalah itu tapi nggak mati, itu tuh bakalan lebih impactnya tuh lebih berasa gitu sampai si yang kalah ini. Itu fun fact-nya dan keren banget One Piece. Berujunglah di podcast Hello Podcast. Ya. Terima kasih untuk narasumber saya yang udah mempersempatkan waktu berbincang-bincang tentang One Piece, tentang anime. Terima kasih untuk Mas Yaji dan Mas Biham.
Saya Diva Alkoir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.